Ya, kita mulai ya. Bentar, Bang. Belum. Ustadz agak rapat lagi Ustadz. Oke. Bang izin Ayo, rapat Bang. lagi. Ya. Start dulu aja. Baik, seperti apa mungkin tadi Ya. LP-nya dan pasalnya apa yang dilaporkan hari ini Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari wartawan, teman-teman yang hari ini bersedia memberikan waktu dan tenaganya untuk meliput. Terima kasih Boy Bonjol beserta rekan-rekan. Saya datang sebagai warga negara, tentu berharap ada keadilan dalam proses yang hari ini kami sampaikan sebagai bentuk laporan resmi di Polda Metro Jaya. Dan tentunya satu hal dan lainnya saya berikan kepada Bang Boy Bonjol. Mungkin apa yang mau disampaikan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan media yang hadir pada hari ini di Polda Metro Jaya. Ya. Alhamdulillah tadi kita sudah lancar ya laporan kita diterima dengan baik di SPKB. Kita telah melaporkan akun-akun yang telah menyebarkan berita bohong, fitnah, yang ujung-ujungnya melakukan pencemaran nama baik daripada klien kami. Pasal yang kita laporkan pasal 433 dan 434 KUHP yang baru ya, Iya. terkait pencemaran dan berita-berita bohong, hoax ya, dan fitnah terhadap klien kami. Untuk selanjutnya bersama ini terkait laporan tersebut kita ultimatum juga ya kepada akun-akun ya, baik yang di Instagram maupun yang di TikTok, di media-media sosial lainnya ya, untuk segera menurunkan atau menghapus berita-berita bohong tersebut, atau ya kita berhadapan dengan proses hukum, Ya. karena ini sangat-sangat merugikan daripada kepentingan klien kami. Jadi bagi yang merasa telah yang memiliki akun-akun yang menyebarkan berita-berita bohong Ya. tersebut, yang melakukan fitnah ya terhadap klien kami ya, segera turunkan ya atau dihapus ya, atau ya kita ketemu di sini Baik. kita proses hukum. Dan Baik. ini gugatan ini laporan pidana, tidak menutup kemungkinan juga gugatan perdata terhadap akun-akun tersebut, Baik. terhadap pemilik daripada akun-akun tersebut. Jadi kita menyikapi dengan sangat serius karena ini menyangkut nama baik daripada klien Baik. kami yang notabene seorang pendakwah. Baik Bang. Jadi sudah kemana-mana. Jadi tidak hanya nama baik klien kami, tapi nama keluarga. Ya. Jadi beliau punya keluarga, punya anak dan istri, sudah cukup mengganggu ya. Tadinya Baik. kita coba diamkan, tapi kok makin lama kok makin menunjak. Baik. Jadi ya kita sebagai warga negara yang taat hukum, kita buat laporan Ya. dan tidak menutup kemungkinan kita akan ajukan gugatan perdata terhadap pemilik daripada akun-akun tersebut. Dan saya pastikan kita sudah tahu daripada pemilik akun-akun tersebut. Tinggal Berapa, bagaimana kita mengambil langkah-langkah hukumnya. Untuk saat ini kita buat laporan polisi. Berapa akun Bang? Berapa akun yang dilaporkan? Ada banyak. Banyak. Ada banyak. Yang Lebih dari paling 10 mungkin? yang paling Lebih dari menohok. 10 kita laporkan. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan akun-akun yang lain yang memiliki followers dan pengikut yang lain gitu. Ya, Banyak baik. juga gitu. Kalau Bang, ini langsung kronologis dilaporkan atau emang sebelumnya ada somasi dulu sih Bang? Apa? Ini mungkin langsung melaporkan atau sebelumnya emang udah ada Ya, kita yang langsung somasi? buat laporan. Langsung. Kita buat langsung laporan. Jadi sudah cukup mengganggu ya. Ustaz, kronologinya Ya, tentu sudah jadi berita publik ya bahwa pemberitaan akun-akun fitnah yang membuat berita tentang hoak terhadap saya ini bukan hanya diketahui oleh saya tapi oleh banyak pihak. Sehingga banyak orang memberikan laporan apakah ini benar, apakah nah pertanyaan itu sangat-sangat mengganggu karena berarti pemberitaan itu amat sangat serius ketika dibaca oleh teman-teman misalnya, oleh kawan-kawan misalnya, sehingga mereka harus memerlukan klarifikasi kepada saya. Sehingga saya berkonsultasi kepada
lawyer dan berkonsultasi kepada keluarga bahwa fitnah ini harus kita stop dengan cara memakai hak kita sebagai warga negara melapor kepada pihak itu. Kalimat apa mungkin Atau Ustadz mungkin yang fitnah apa sih, Ustadz? ya, Ya, banyak ya. Anda juga teman-teman media, teman-teman rekan media juga bisa dengan gampangnya ya, googling ya, ketik aja tuduhan-tuduhan terhadap Ustaz Abdul Somad klien kami, Ustaz Somad. Ustaz Somad ya, banyak sekali ya, bisa dilihat Ustadz di TikTok, di Instagram ya, dan itu udah kita laporkan ya. ya. Jadi kita ultimatum, kita informasi secara terbuka kepada para pemilik akun-akun tersebut, janganlah ambil keuntungan Ya. dengan cara-cara seperti ini ya. Baik. Ya, kita paham lah dengan berita-berita seperti ini mungkin followersnya jadi naik, Baik. ya pengikutnya jadi naik, yang melihat jadi banyak. Tapi jangan dengan cara-cara seperti ini. Baik, Bang. Ya. Ini Baik. zolim, ya. Kita bagaimana dengan keluarga kalian, bagaimana dengan anak-anak kalian? Kalau ini kan ada jejak digital ya. Ini terus ya. Bagaimana nanti kalau nggak hilang kan nanti jadi fitnah nanti kan? Baik, Bang. Ini kan udah keji ya. Ustadz, nah ini penegasan aja. Nama Ustadz itu kan kita tahunya Ustadz Saleh Solmed. Mahmud Munawir. Ah, itu. Ya, atau dikenal dengan Solmed. Oke. Ya kan? Ya. Bukan seperti yang kenyataannya yang diberitakan itu ya Ustadz. Ya, Bahkan namanya kalau berbeda. tidak salah sudah tersiar tuh kabar Iya. siapa yang dimaksud atas inisial SAM ya. Ya, betul. Bahkan sudah menjadi berita nasional. Karena korbannya sudah menyampaikan dan pelapornya sudah menyampaikan siapa sosok SAM itu. Bukan Ustadz Soleh Mahmud Munawir ya Ustadz ya. Bukan, coba cari. Oke, siap. Kan Baik, ente- Ustadz. Ente kan berita nasional, pasti Baik. ketemu. Baik. Ya, Ustadz sempat ada job yang stop nggak Ustadz dengan ada kejadian ini? Ya tentu nanti ini akan menjadi pokok materi yang bakalan kita sampaikan ke teman-teman penyidik ya. Mm-mm. Dirugikan secara pekerjaan lah ya Ustadz. Di cancel pekerjaannya. Kita bicara soal nama saja Baik. kan itu sudah sangat-sangat dirugikan ya. Orang bertanya saja kan kasihan Ya. bahwa fitnah yang menyebar itu membuat orang merasa terganggu juga kan, sehingga terjadilah fitnah-fitnah keji atas berita-berita bohong yang dimuat oleh akun-akun yang harus kita minta pertanggungjawaban. Dan dengan kita melaporkan ini secara resmi ke Polda Metro Jaya, justru kita ingin meminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian tulis, yang kalian muat, yang kalian posting sebagai bentuk ya pertanggungjawaban atas fitnah yang dilontarkan. Seperti itu kurang lebih. Kenapa kami melapor? Kerugian materinya ada selain itu. Kenapa? Selain ini kerugian materinya ada. Terkait kerugian materi sudah kita sampaikan tadi di laporan, nanti untuk materi pemeriksaan ini masih berjalan. Ustadz, tapi akan menutup pintu damai atau gimana nih Ustadz? Apa kalau nanti Ketemu. udah gini. dihapus terus Iya gugur? begini. Ini kan udah kita serahkan ke pihak yang berwajib, kan ada prosesnya ya. Nanti ada dipanggil para pihak, nanti kita lihat lah. Ini kan baru tahap pertama, nanti kita lihat perjalanan. Berarti Yang pasti sebagai kami dan klien kami sebagai seorang pendakwa, dengan adanya fitnah seperti ini, dengan adanya pemberitaan yang tidak benar seperti ini, sangat-sangat berbahaya. Baik. Iya, justru karena dari pertanyaan-pertanyaan itu saya kaget gitu loh. Sehingga saya kemudian tahu berita fitnah ini. Justru karena banyak teman-teman, rekan-rekan, bahkan teman-teman kita di media juga bertanya. Nah, disitulah saya baru paham lah. Ada berita apa deh? Oh, ternyata ada fitnah yang sangat keji yang dilontarkan kepada saya. Nah, sebab itulah akhirnya saya mengajak Bang Boy beserta dengan tim untuk mendampingi saya dalam pelaporan ke kepolisian. Ada teror juga nggak sih Ustadz? Ya mensupport saya lah tentunya sebagai suami. Ustadz, ada teror juga nggak sih ke keluarga atau DM yang masuk yang Nggak ada. ke Sampai Kak saat April ini gitu? Nggak ada. Kita happy aja sih pada prinsipnya. Hanya saja kasihan kan kalau berita ini terus bergulir dan Ya. tidak kita counter, dan mereka merasa bahwa dengan cara memfitnah follower bertambah, Ya.
viewers bertambah, ini juga bukan hanya kepada saya, kepada siapapun kita tidak boleh memperlakukan itu hanya demi kepentingan sesaat, kepentingan ekonomi sesaat gitu yang Baik. diharapkan dari viewers dan juga follower tadi. Oke. Bang Alfian, ancaman hukumannya apa nih? Berapa nih, Bang? Apa tuh? Ancaman hukuman. Pasal dan ancaman Pasal dan Iya, ancaman. ada yang 1 tahun lebih, ada yang 3 tahun lebih. Total 10 akun yang dilaporkan. Lebih ada dari 10 beberapa akun. Jadi ya inilah pasalnya 433 dan 434 KUHP yang baru ya. Salah satu akunnya dong, Bang. Nah, Salah satu nanti aja. Malah di take down sama dia. Ah. Bang, tapi ini berharapnya bisa ketemu sama pemilik akun-akunnya dulu. Kita berharap mereka udah deh dengan adanya laporan ini udah tanpa mereka dipanggil mereka take down semua link-link akun-akun itu Iya. dihapus ya dari media sosial. Ya kan ini kan kalian membantu kita semua nih. Mungkin Ya. aja nyampe ke Ya. mereka kan ketika nonton infotainment kan. Ya, Bang. Jadi mereka secara sukarela menghapus ya, men-take down link-link itu Baik, ya. Bang. Udah. Baik, Bang. Ya. Ya, Bang. Oke. Bang, makasih. LP-nya dong surat laporannya, Bang, boleh di Dan Oh. surat puasa ini. Oh, surat laporan. Bang, bukti screenshot.